Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 dari kelas Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu 4 machine learning. Nah, di mana di sini menjelaskan tentang percabangan memungkinkan program mengambil keputusan atau menjalankan kode tertentu hanya jika kondisi terpenuhi, dan Python memiliki 3 bentuk percabangan. Nah, namun di sini yang pertama yaitu if atau satu kondisi. Baik, di sini yaitu yang pertama ini, kode yang pertama ini adalah input meminta teks dari pengguna disimpan ke variabel lulus. Nah, yang ini if lulus ini adalah operator sama dengan mengecek apakah isi lulus sama persis dengan string tidak. Nah, lalu yang ini yaitu hanya dijalankan jika kondisi true diindentasi 4 spasi ke dalam. Nah, lalu yang ini yaitu selalu dijalankan karena tidak diindentasi atau berada di luar blok if. Nah, kode ini yaitu menjelaskan tentang di sini program sederhana yang meminta pengguna mengetik iya atau tidak. Kalau pengguna ketik tidak, maka program cetak kamu harus ikut ujian. Nah, jika print ini teks 2 selalu dijalankan karena ia berada di luar blok if, tidak masuk ke dalamnya. Indentasi sangat menentukan di Python. Nah, lalu kode yang kedua ini yaitu yang pertama ini yaitu selalu menghasilkan string dibungkus integer agar jadi angka. Nah, lalu yang ini yaitu operator kurang dari membandingkan dua angka. Nah, lalu yang ini format specifier khusus integer dalam string format Python. Kode ini menjelaskan tentang meminta input berupa angka. Kita pakai integer supaya inputnya jadi bilangan bulat, bukan teks biasa, karena input selalu menghasilkan string. Lalu kita cek apakah nilainya di bawah 70 sebagai batas KKM. %D adalah placeholder yang diganti dengan nilai variabel saat program berjalan. Nah, kode yang selanjutnya yang ini yaitu dua kondisi dengan n. Nah, kode ini menjelaskan tentang program ini mengecek dua syarat sekaligus menggunakan kata kunci n. Hanya jika keduanya terpenuhi, umur kurang dari 30 dan tinggi lebih dari 165, barulah program mencetak bahwa pelamar memenuhi kriteria. Jika salah satu syarat gagal, tidak ada output yang muncul. Lalu kode yang keempat yaitu 2 if terpisah atau check password. Nah, kode ini menjelaskan tentang perhatikan di sini 2 if terpisah, bukan if atau elif. Python mengecek kondisi pertama, lalu tetap mengecek kondisi kedua secara independen. Jadi password admin menghasilkan dua pesan sekaligus. Ini berbeda dengan elif yang berhenti begitu menemukan kondisi yang true. Nah, lalu yang kedua yaitu if, else. Yang pertama tadi kan if, lalu yang kedua ini yaitu else, atau dua kemungkinan. Nah, kode yang ini ya teman-teman, yang ini dengan menambahkan else, kita pastikan selalu ada output apapun yang terjadi. Jika umur 18 ke atas boleh buat SIM, kalau tidak langsung masuk ke else. Dengan if atau else tidak ada kondisi yang lolos tanpa penanganan. Nah, lalu yang ketiga yaitu if, elif, else, atau banyak kondisi. Lalu kode yang ini
Nah, kode yang ini yaitu ellipse, singkatan dari else if, program bergerak dari atas ke bawah dan berhenti begitu menemukan kondisi yang true. Untuk suhu 20, langsung masuk dingin tanpa cek elif atau else. Ini lebih efisien dari 2 if terpisah karena tidak mengecek semua kondisi ya. Nah, kode yang selanjutnya yaitu program ini adalah penerapan nyata elif yang efisien. Urutannya dari nilai tertinggi ke terendah. Yang terendah, jika nilai 85, program cek lebih dari 100. Tidak. 90 ke atas, tidak. 80 ke atas, ya. Langsung cetak B+ dan berhenti. Tidak ada pengecekan yang terbuang sia-sia. Nah, kode yang selanjutnya yaitu yang ini ya. Kode ini menjelaskan klasik yang sering ditemui karena semua if-nya terpisah. Untuk nilai 95, setiap kondisi dicek dan grade terus ditampa. Grade terakhir yang tersimpan bukan A, melainkan D. Ini membuktikan untuk kasus rentang nilai yang eksekutif wajib pakai elif. Lalu yang selanjutnya yaitu operator membership dan nested if. Nah, yang pertama yaitu operator in dan not in. Nah, jadi yang ini kita yaitu cek mata kuliah dengan in, dimana operator in sangat praktis. Bayangkan tanpa in kita harus tulis semua OR satu persatu. Dengan in cukup satu kondisi dan mudah dikembangkan. Tinggal ditambahkan item baru ke dalam list underscore matkul. Tidak perlu ubah kondisi if-nya. Kode yang selanjutnya yaitu operator not in, di mana not in adalah kebalikan in. Di sini kita punya daftar makanan tidak sehat. Yang ini kita punya daftar makanan tidak sehat. Jika makanan yang diketik tidak ada dalam daftar tersebut, maka dianggap sehat. Pendekatan seperti ini sering disebut blacklist. Nah, lalu yang selanjutnya itu nested if, di mana yaitu ini ya. Yang ini cek hobi berdasarkan gender. Nah, di mana kode ini atau nested if berarti if bersarang if di dalam if. Program pertama mengecek gender, baru kemudian mengecek hobi. Jika gendernya perempuan, program tidak pernah masuk ke blok L. Identitas sangat terpenting di sini, atau level 1 untuk gender, level 2 untuk hobi. Nah, yang selanjutnya itu perulangan for. Yang pertama yaitu interaksi berbagai tipe data. Nah, yang ini kodenya yaitu menjelaskan tentang for loop. Di Python mengambil setiap elemen koleksi satu persatu. Di setiap putaran, variabel i berisi elemen yang sedang aktif. Kita bisa lakukan operasi apapun pada i. Di sini kita tambahkan 2 lalu dicetak.
Nah, yang selanjutnya yaitu lambda dengan membership, di mana kodenya yang ini menjelaskan tentang lambda bisa berisi ekspresi apapun termasuk operator in dan and. Di sini lambda mengecek apakah angka ada dalam list hasilnya true atau false. Fungsi lambda ini lalu dipakai sebagai kondisi dalam if. Lambda juga bisa punya dua parameter untuk mengecek dua hal sekaligus. Nah, kesimpulannya yaitu if atau elif atau else. Elif berhenti saat kondisi pertama true. If berganda mengecek semua. Operator in atau not in yaitu cek keberadaan nilai dalam list tanpa banyak or. Nested if yaitu if bersarang, kondisi dalam hanya aktif jika kondisi luar true. For loop yaitu collection based, berjalan atas iterable atau list, tuple, set, dict, atau rank. If dalam for yaitu filter atau kategorisasi data per iterasi, yaitu modul persen untuk genap atau ganjil. Nested for yaitu untuk data 2D atau list of dictionary. While loop yaitu berjalan selama kondisi true atau wajib ada perubahan variabel di dalamnya. Rank atau stop yaitu ada rank stop, ada rank atau start dan stop, atau ada juga rank start, stop, dan step. Function atau depth yaitu tulis sekali pakai berkali-kali, mendukung default parameter dan return. Lambda yaitu fungsi anonim satu baris, cocok untuk ekspresi sederhana. Baik, sekian dari saya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi